I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it down, like, whoa. How you fucking with these hoes up? Saya Alif Indri Ardianti dari Busana Dua. Saya memiliki cita-cita untuk menjadi desainer dan mendirikan butik. Alasan saya ingin menjadi desainer dan ingin mendirikan butik karena saya ingin membahagiakan orang tua dan ingin menggapai cita-cita saya yang menjadi desainer dan mendirikan butik. Langkah-langkah saya untuk mendirikan butik adalah dengan sekolah PAUD, terus TK, SD, SMP, dan SMK. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Alif Indri Ardianti. Saya kelas 10 Busana 2, sekolah di SMK Negeri 5 Kendal. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang entrepreneur. Apa sih entrepreneur itu? Oke, simak penjelasan saya berikutnya. Jadi entrepreneur atau biasa kita sebut dengan wirausahawan adalah seseorang yang menjalankan aktivitas kewirausahaan dengan karakteristik dan bakat khusus dalam mengenal produk-produk baru hingga mengelola operasi untuk memasak produk baru, memasarkannya hingga mengelola modal operasional. Di sini saya mempunyai gambaran peluang usaha yaitu dengan berjualan baju kecil-kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari siswi SMK Negeri 5 Kendal dari kelompok 4 ingin mewawancarai soal perkembangan kain. Awal mula usaha ini berdiri dari tahun berapa ya, Bu? Dari kurang lebih kayaknya 3 tahun yang lalu. Dari tahun berapa berarti ya? Sekarang ya 2000 berapa ya Mbak? 3 tahun lah pokoknya, hampir 4 tahun yang lalu. Ya, terus membutuhkan modal berapa saat awal berdiri? Aduh, kalau modal karena kain itu agak ini ya, modal ada kalau 100 lebih ya. Saya nggak tahu spesifiknya berapa, soalnya kan ada berapa dari usaha ini berdiri tuh nggak langsung yang begitu, nggak. Jadi kan ada temponya berapa kali untuk menuin barang, jadi ya kurang lebih 100 lebih. Terus jumlah pekerjanya ada berapa? Nggak ada, cuman yang punya sendiri yang ini. Terus pekerjaannya apa saja dari siang sampai malam? Dari siang sampai malam. Kalau operasional di toko kain nggak sampai malam sih, jadi hanya sampai sore aja. Paling ya orang buka toko gimana sih, kalau kegiatannya paling kalau ada orang beli dilayanin, itu aja. Sebatasnya sih itu aja. Kalau misalnya barang datang lah baru ada kesibukan lebih, misalnya nata-nata dan segala macam, karena kebetulan kan ini tempatnya agak kecil ya. Jadi kalau barang datang itu memang butuh waktu yang agak lama buat natanya, hanya itu aja sih sebenarnya. Dan pegawai biasanya saya rekrut kalau pas lagi ada barang datang, soalnya kan memang butuh ada tenaga lebih ya, maksudnya kalau dari saya sendiri nggak bisa. Jadi pegawai hanya ketika barang datang aja. Ya. Terus keuntungan yang didapat setiap bulannya berapa? Kalau keuntungan itu nggak mesti ya Mbak. Ya. Kalau pas lagi rame-ramenya bisa jadi keuntungan 50% lebih. Ini bicara angka atau bicara persen nih?
Angka. Kalau angka, kalau keuntungan berarti bukan ini ya, bukan hasil ya. Kalau biasanya kalau hasil katakanlah misalnya 5 juta ya paling keuntungannya 30%-nya lah, nggak ada 50%, kita nggak ambil 50%, nggak bisa, nggak kena kalau misalnya dijual di sini. Mungkin kalau misalnya agak di kota nggak di sini mungkin bisa, kalau 50% lebih, kalau di sini nggak bisa. Kendala apa yang dihadapi? Banyak kalau kendala, karena di sini itu selain kain meteran dijual juga kain kiloan. Jadi orang sini tuh belum terlalu familiar dengan kain kiloan. Yang namanya kain kiloan itu kan memang kita datangnya juga bukan yang roll-rollan gulungan gitu, tau nggak sih? Kalau kain meteran itu kan memang kita belinya itu memang masih segelan, masih utuh, masih roll-rollan panjang gitu kan. Kalau kiloan kan enggak. Kalau kiloan kita datangnya bisa lihat sendiri. Jadi potongan-potongan, karena emang itu sisa produksi dari pabrik. Jadinya potongan-potongan banyak. Nah, kendalanya suka di underestimate tuh. Ini barang apa gitu. Kayak kita jual barang-barang rongsokan gitu, padahal enggak. Ya emang second, tapi kan second kita belum kepake ya. Maksudnya emang kain masih bersih, masih cuman hanya karena memang potongan aja gitu. Kendalanya orang belum paham aja sih. Ya, dia kesini karena omongan katanya kabar-kabar murah, tapi ketika kesini dia bingung mau ngapain. Bingung karena memang nggak tahu. Kan di sini kan kiloan, mungkin Mbak bisa survei sendiri, di sini memang belum banyak ya yang jual kain kiloan. Jadi mereka belum tahu. Dikirain kita jual barang rongsokan gitu. Agak menyakitkan sih, tapi ya nggak apa-apa. Emang itu kendalanya. Ya, terus rencana ke depannya gimana? Rencana ke depan setiap orang punya rencana ke depan tuh, lebih nggak ada rencana yang lebih jelek, nggak ada. Kalau rencana ke depannya pasti kalau misalnya ini berkembang baik, ke depannya akan ini buka yang lain lagi yang lebih besar. Pasti kayak gitu ya, diaminin, amin. Semoga ya akan ada rencana seperti itu. Masih wacana sih, tapi sampai sekarang belum bisa karena belum ada modalnya. Kalau nambah itu kan sebenarnya, kalau sekarang juga masih sepi Mbak, tahu sendiri ya. Sekarang lagi sepi sekali. Jadi untuk rencana kedepannya, jangka panjangnya itu seperti itu. Tapi kalau untuk deket-deketan ini ya dijalanin aja kayak gini. Terima kasih atas wawancaranya. Sama-sama. Maaf kalau mengganggu waktunya. Enggak sama sekali. Kalau kami dari masing-masing siswi ada kesalahan, mohon Enggak ada, orang kenalan aja enggak. Kami dari siswi SMK Negeri 5 Kendal. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.